kali ini kita akan berbicara tentang dasar hidup yang kokoh untuk membangun hidup perkawinan. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta ini. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, atau bisa juga dengan memberikan hadiah, bisa dengan memberikan coklat, bunga, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih dengan Anda? Mungkin ada yang memilih untuk single, atau mungkin ada yang sedang dalam hubungan relasi satu sama lain dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, atau bahkan ada yang sudah berkeluarga. Nah, apapun itu teman-teman, hendaknya sebuah relasi yang baik haruslah dibangun di atas dasar yang kokoh. Teman-teman, suatu relasi kasih sayang bisa kita ibaratkan dengan sebuah rumah. Tentunya rumah yang baik dibangun di atas fondasi yang kuat, fondasi yang dalam, solid. Nah, untuk membangun fondasi yang baik, seorang arsitek yang bijaksana meluangkan waktunya untuk merencanakan dengan matang, bahkan sampai ke detail terkecil. Bahkan sebelum rumah itu dibangun, dia sudah mempunyai vision ke depannya, mempunyai gambaran seperti apa rumah itu nanti, bagaimana orang-orang akan tinggal di dalamnya, bagaimana supaya keluarga yang tinggal di dalamnya bisa merasa nyaman, bisa merasa aman. Dan juga yang tak kalah penting, arsitek yang bijaksana akan membangun fondasi dengan materi yang terbaik. Dan juga tentunya perlu kerja keras, baik dari arsitek maupun pekerja-pekerja yang membangun rumah tersebut. Nah, bagaimana dengan relasi kalian? Apakah sudah dibangun di atas dasar atau fondasi yang kokoh? Teman-teman, dalam Matius bab 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada dua macam dasar dalam membangun sebuah fondasi. Setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah angin dan banjir melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi, fondasi yang pertama adalah batu. Batu ini melambangkan sabda Tuhan sendiri. Fondasi batu adalah sebuah sikap hati, sebuah sikap batin atau cara hidup yang setia mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan sendiri. Ia meletakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, sehingga sabda Tuhan sendiri yang mengakar dan juga berbuah di dalam kehidupannya. Dan meskipun rumah tersebut atau relasi tersebut terkena angin, hujan, banjir, ia tetap berdiri kokoh, karena Tuhan adalah menjadi pegangan dalam hidupnya. Lalu fondasi yang kedua, selanjutnya, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Tuhan katakan keras di sini adalah orang yang bodoh. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah angin dan banjir melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi fondasi yang kedua adalah pasir. Tentunya ini berlawanan dengan fondasi batu. Tuhan katakan dengan keras bahwa orang-orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang-orang yang tidak mendengarkan sabda Tuhan dan tidak melakukannya, atau ia mendengarkan tetapi tidak melakukannya, sehingga ia tidak mempunyai dasar yang kuat. Jika melewati badai-badai di dalam kehidupan atau cobaan dan tantangan dalam kehidupan, ia akan mudah putus asa. Nah, teman-teman, tentunya kita ingin menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh.
Orang yang bijaksana membangun sebuah relasi atau hidup perkawinannya di atas dasar yang kuat. Dia membangun di atas dasar batu, yaitu sabda Tuhan sendiri. Nah, agar relasi ini dibangun di atas fondasi yang kuat, diperlukan beberapa hal yang perlu ditumbuhkan dan dihayati. Yang pertama adalah kesetiaan. Pertama-tama, setiap pasangan harus setia dan mendengarkan serta melakukan sabda Tuhan. Setia dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit. Kesetiaan di sini adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan, dan tentunya disertai dengan usaha. Nah, sosok pribadi yang setia di dalam kehidupan saya adalah seorang ibu saya sendiri. Meskipun dalam keadaan yang lelah, ia tetap setia untuk melayani keluarganya. Harus bangun pagi-pagi dan tidur paling malam agar setiap kebutuhan keluarganya terpenuhi. Dan juga seorang ayah yang setia membanting tulang untuk mencari penghasilan agar kebutuhan di dalam keluarganya terpenuhi. Yang kedua adalah penerimaan. Nah, di sini kita harus sungguh-sungguh menerima baik kelebihan maupun kekurangan. Kalau kelebihan mungkin mudah, namun kita harus menerima kekurangan dari pasangan kita. Kita menerima apa adanya. Penerimaan seperti inilah yang merupakan sebuah cinta sejati. Dan di sini dibutuhkan sikap hati yang sungguh rendah hati. Rendah hati untuk mau menerima perbedaan, rendah hati untuk mau mengampuni. Yang ketiga ialah iman kepada Allah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa fondasi atau dasar yang kuat adalah dasar yang dibangun di atas sabda Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin membangun sebuah relasi atau sebuah pernikahan yang kuat, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus meletakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga Tuhan sendiri yang bekerja, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, oleh karena itu dibutuhkan hidup doa. Dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan doa yang harus ditumbuhkan sejak dini, yang menjadi kebiasaan atau habit atau lifestyle. Ada sesuatu yang saya rindukan di saat saya beranjak dewasa, yakni kebiasaan dalam keluarga. Ada jam-jam tertentu untuk berkumpul bersama keluarga untuk berdoa. Dan ternyata kehidupan doa ini bisa menguatkan dalam kehidupan keluarga. Bahkan di saat mengalami cobaan-cobaan, badai, angin di dalam kehidupan ini, kita bisa kuat. Karena kita berpegang pada Tuhan Yesus sendiri, bukan pada kekuatan diri sendiri. Yang keempat adalah kasih. Pertama-tama, setiap pasangan harus mengasihi Tuhan, melebihi segalanya. Karena itu adalah perintah yang pertama dan utama. Selanjutnya, Rasul Paulus menasihati kita, "Hai istri, tunduklah kepada suami. Dan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Tuhan mengasihi jemaat." Dan di sini, tindakan kasih diperlukan dengan tindakan yang nyata, tidak hanya sekedar kata-kata. Santa Teresia mengajarkan kepada kita bahwa jika hal kecil namun dilakukan dengan cinta yang besar atau kasih yang besar, itu jauh lebih bernilai. Dan hal-hal inilah yang mau kita tumbuhkan di dalam hubungan berelasi kita atau dalam hubungan pernikahan kita. Nah, keempat hal ini, kesetiaan, penerimaan, iman kepada Allah, dan juga kasih adalah hal-hal yang bisa kita tumbuhkan serta kita hayati dalam hidup berelasi kita.
Dan tentunya hidup pernikahan yang penuh cinta, sukacita, dan damai tidak dapat dibangun dalam waktu satu malam saja. Diperlukan proses yang panjang, komitmen yang kuat, serta usaha dari masing-masing pasangan. Dan tentunya yang harus dibangun di atas dasar sabda Tuhan sendiri, sehingga kita bisa kokoh walaupun dilanda kesulitan, penderitaan, maupun tantangan, ataupun badai-badai lain dalam kehidupan. Kita tidak mudah roboh karena percaya Tuhan selalu menyertai.